oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang meringkaskan kitab Manazilis Sairin. Beliau katakan itu namanya adalah manzilah al-yaqazah, yaitu posisi manusia tersadar dari kelalaian. Itu awal. Jadi kalau kita mau mengajak orang untuk memperbaiki dirinya, berhijrah, kalau tetap terlelap, tertidur dengan segala kenikmatan duniawi, melupakan akhirat, dan terbuai dengan suasana mimpinya, orang tersebut tidak akan bisa dituntun dan dia tidak akan berjalan untuk memperbaiki dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Jadi tugas pertama adalah membangunkannya. Itu dikatakan dengan manzilatul yaqazah. Setelah dia tersadar dan terbangun dari kelalaiannya, dari tidurnya yang panjang, yang mungkin sudah berpuluh tahun, yang semestinya semenjak dia balik berakal, dia sudah sadar bahwa ada beban tanggungjawab yang diletakkan di atas pundaknya. Ada kewajiban yang harus dia jalankan, ada larangan yang harus dia jauhi atau dia tinggalkan. Tetapi itulah yang dia lupakan selama ini, mungkin berpuluh tahun. Nah, orang seperti itu tidak bisa dinasihati kalau dia tidak tersadar dari kondisinya yang terjebak di dalam lalai itu. Setelah sadar, apa lagi yang harus kita berikan kepadanya? Bukakan pandangan mata batinnya. Nah, ini yang dikatakan dengan manzilatul basirah namanya. Ada orang sadar bahwa dia telah terlalai tapi tidak nampak kemajalan. Sama dengan orang yang baru bangun tidur tapi tidak tahu dia mau kemana lagi. Rencananya mau gosok gigi, mau cuci muka, tiba-tiba ke dapur. Nah, orang itu harus diberikan petunjuk agar dia tahu apa yang dia lakukan. Tentu untuk dia melangkah itu dia perlu melihat arah dan tujuan. Yang dimaksud di sini tentu bukan pandangan mata, karena matanya selama ini sudah melihat. Bukanlah pendengaran telinga, karena telinganya tidak tuli selama ini. Yang bermasalah adalah qalbu dia, pandangan batin dia yang tertutup selama ini dengan segala penyakit yang membuat dia terjebak di dalam ghaflah, dalam kelalaian. Itu adalah manzilah yang kedua, posisi yang kedua yang akan dilalui oleh orang yang salik, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manzilah thalitha, jalan atau posisi yang ketiga yang harus dia tempuh adalah al-qasdu, yaitu munculnya atau hadirnya maksud di dalam hati. Orang yang tersadar, sudah terbangun dari lelap, kemudian sudah melihat arah perjalanan, tapi lemah semangat yang ada di dalam diri. Tidak ada maksud dan tujuan untuk melangkah. Orang ini hanya akan menonton saja, akan terduduk saja. Orang berjalan juga, nyoba manuang juga. Orang yang seperti ini, yang kehilangan semangat seperti itu, tidak ada muncul qasad di dalam qalbunya, juga tidak akan bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita katakan dengan maqam atau manzilatul al-qasd. Nah, pada pekan yang lalu kita berbicara tentang manzilatul qasd ini. Kita sudah jelaskan bahwa maksud seseorang untuk berjalan menuju Allah itu bisa dibagi kepada 3 tingkatan.
ad-darajatul ula qasdun yab'athu 'ala al-irtiyadi wa yukhallisu min at-taraddudi wa yad'u ila mujanabatil aghrad. Di maksud yang paling dasar, ini yang paling bawah, yaitu maksud yang membuat jalan yang akan dia tempuh itu terasa tidak lagi berat, ada rasa ringan. Ada orang Minang sering mengatakan, jangan gampang mencalik banda gadang. Kalau mencari air banda gadang, timbul lamah di dalam hati, tidak ada semangat, tidak bisa menyebarang. Nyabi dek kemetong, dek ketalok nyo beranang, dek ketibo di sebelah, dan orang lah nyebarang jo, nyo gilo metong air lalu je itu. Nah, ini orang yang seperti ini, itu tidak memiliki qasad di dalam hati. Nah, tingkat al-qasdu, maksud dalam tingkat yang paling rendah itu munculnya irtiyad. Irtiyad itu apa? Dia tidak lagi menganggap berat, tidak gampangnya mencalik tantangan yang ada di hadapan dia itu. Nah, ini yang paling awal. Jadi, kalau ada orang berbuat baik, kemudian muncul dalam hatinya, lai ketalok dewak ko, lai kebisa ko, terus muncul rasa berat. Nah, orang yang seperti ini tidak memiliki maksud paling rendah untuk berjalan menuju Allah dengan amal saleh. Nah, kalau dia sudah menganggap bahwa yang akan ditempuh itu mampu untuk dia jalani, baru muncul darajah ula, tingkat pertama dari maksud insan untuk berbuat baik. Nah, inilah yang sering membuat orang gagal berbuat kebaikan. Waktu itu panggamang berbuat baik. Raso-raso ndak keterjangkau, raso-raso ndak kesampai, raso-raso kekalah dalam perjalanan. Kalau raso-raso itu yang dipelihara, orang tersebut tidak memiliki maksud yang paling rendah dari keinginan untuk melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang taubat, yang sadar dengan kesalahannya, dihantui oleh rasa-rasa seperti itu. Yang lain nak pergi ke masjid, raso-raso ke mencalik buruk seorang kawak selama kau tidak pernah mencogok. Raso-raso itu. Nah, itu yang harus dikalahkan. Apabila itu dikalahkan, maka tantangan-tantangan yang terbayang oleh dia akan menghadang dia itu tidak lagi dianggapnya lebih besar. Dia harus tempuh itu. Orang tidak akan bisa berbuat kalau apa? Kalau dia melihat tantangan yang ada di hadapannya itu lebih besar daripada kekuatan yang dia miliki. Orang seperti ini bisa surut di belakang. Apa saja, silakan analisa dalam kehidupan, apa saja yang hendak kita perbuat. Kemudian kita melihat ada rintangan di hadapan kita, dan kita menganggap bahwa rintangan itu jauh lebih besar dari kekuatan yang ada pada kita. Orang serupa kok surut laloknya itu tidak akan dihadapi. Jadi yang pertama, kalahkan khayal yang tidak benar itu. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi di dalam diri kita, kekuatan fikiran, kekuatan kalbu kita, kekuatan fisik kita, walaupun dalam keadaan terbatas. Tentu ada hudud, ada batasan dari kekuatan kita, tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyuruh kita untuk menempuh suatu jalan, melainkan Allah akan mudahkan itu, dan Allah tidak akan membebani kita dengan beban yang lebih berat daripada kemampuan yang ada. Jadi orang tidak boleh melihat halangan dan rintangan itu. Kalau memang itu adalah kebaikan, sudah dia lihat ini jalan yang dia tempuhkan, tadi basirah dia sudah bangkit, dia sudah sadar, dan dia sudah melihat ini jalan, tidak ada jalan lain, jalan Allah itu cuma satu. Sekarang ada rintangan di hadapan dia, bagaimana dia
akan bergerak untuk menempuh jalan itu, yang pertama, buat rintangan itu lebih enteng dari kemampuan yang ada pada diri kita. Dan tentu jangan lupa, kita bisa menaklukkannya dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, kalau kita sampai pada tingkat itu baru qasad, maksud tingkat dasar namanya baru. Nah, coba renungkan di dalam hidup kita. Barawak banyak terjatuh pada tangga pertama saja. Banyak orang ingin berbuat kebaikan, pengen pergi mengaji, tiba malam nak pulang hari hujan bang, lalu tu ingin untuk berbuat baik, datang lo, sewa ada orang tu, rasa tak akan terpikir, surut ke belakang. Itu namanya dia terjatuh pada tangga pertama dalam membangun maksud. Yang kedua adalah qasdun. Nah, ini meningkat ke tingkat kedua. La yalqa sababan illa qata'ah, wala ha'ilan illa mana'ah, wala tahamulan illa sahalah. Maksud orang ini meningkat sampai dalam bentuk seperti apa? Dia mulai melihat apa jalan yang harus dia lakukan, dia akan tempuh. Yang penting dia harus bangkit. Tantangan sudah dia atasi, dia tidak kalah melihat rintangan. Apalagi dia akan menempuh jalan itu. Sebab itu halangan, rintangan akan dia singkirkan, kesulitan akan dia atasi. Nah, ini pada tingkat dua, baru orang itu bisa berjalan. Ketika tingkat ketiga naik dia, situ yang dikatakan maksud al-istislam. Nah, menyerah lari. Anang kata jadi, wak terima. Pokoknya wak berjalan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah dan Rasul. Bima tibonyo beko di siang puluh terbuju lalu terbelintang patah. Nah, itulah tiga tingkatan maksud. Yang pertama, maksud itu harus ditumbuhkan untuk mengalahkan berbagai macam godaan yang membuat kita surut, sehingga rintangan itu tidak menjadi besar, tidak menjadi lebih besar dibandingkan kita. Yang kedua, maksud itu mendorong kita untuk mengatasi berbagai rintangan itu dengan gerak dan apa yang bisa diikhtiarkan. Yang ketiga, kita menyerah kepada tuntunan ilmu, tuntunan syariat. Yang penting berjalan. Kita sudah halangi, sudah hilangkan hilangan dan rintangan. Kemudian apa yang akan terjadi setelah itu selama kita berjalan dengan tuntunan ilmu, dengan tuntunan syariat, maka kita serahkan diri kita. Nah, itu baru maksud. Itu yang dikatakan manzilatul qasdi namanya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada posisi itu. Apakah dengan begitu orang akan mulai melangkah? Belum. Baru orang itu bisa menempuh jalan itu kalau hilang segala taraddud, keraguan-raguan. Nah, ini yang dikatakan dengan manzilatul azam, al-azmu. Mungkin kita sering mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi membentuk azam itu di dalam diri tidak semudah yang kita ucapkan. Makanya kita sering melihat orang maju surut dalam berbuat baik. Karena nampaknya ke surau, bakulah hilanglah bulanku. Kenapa? Karena dia tidak sampai ke tingkat azam. Maksudnya sudah, toh sudah dia tempuh. Dia coba untuk menghilangkan segala halangan dan rintangan. Dia kecilkan berbagai macam kekhawatiran. Bahkan dia coba menyerahkan diri kepada tuntunan. Tetapi kenapa tidak bertahan? Orang awak kau ngecen tobek-tobek sambalado tu. Kenapa tidak bertahan? Karena maksud itu tidak mengkristal menjadi azam, menjadi tekad. Nah, apa itu azmun?
yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 159 itu, fa idza azamta al-azmu wal qasdul jazimul muttasilu bil fi'il. Al-azmu huwal qasdul jazimu al-muttasilu bil fi'il. Yang dikatakan dengan azam sering kita terjemahkan dengan tekad bulat, adalah suatu maksud yang telah mengandung jazim, keharusan, tidak ada lagi ragunya, mesti dia harus perbuat, dan kemestian itu bersambung langsung dengan perbuatan yang dia lakukan. Kalau ada orang bertekad tapi kemarin kerajuannya kini, tekadnya itu tidak benar. Tekad itu harus secara langsung membangkitkan orang itu untuk membuat perbuatan itu, baru azam namanya. Tapi kalau aduh, awak lah bertekad benar, awak calik lebih suat lu, itu tak tekad namanya dah tu. Kalau orang betul-betul bertekad, maka dia akan bangkit untuk bergerak, yaitu niat yang sudah, maksud yang sudah pasti, tidak ada keraguan-raguan, langsung menggerakkan orang dengan perbuatan yang dia tuju. Nah, itu dikatakan azam. Dan ingat, al-azmu naw'an. Azam atau tekad itu dua pula macamnya. Yang pertama adalah azmul muridi ala dukhuli fit tariq. Yang kedua adalah azmun fi halis sayr. Tekad yang pertama adalah untuk masuk ke gerbang jalan yang akan ditempuh. Itu tekad pertama. Tekad yang kedua adalah untuk terus berjalan, tidak surut lagi ketika jalan sudah ditempuh. Dia ada orang yang tekadnya pertama saja, tiba di tengah jalan, datang letoynya. Jauh aku lah leko, bilo ketibonya kan. Bila orang sedang hiking, ketika awal semangit nak tanggung, bantu ke ditinggan seorang sadonya. Pas tengah jalan minta sandang dia orang. Jadi azam itu ada dua macam. Yang pertama adalah azam alad dukhul, bertekad untuk masuk ke jalan yang akan ditempuh itu. Yang kedua adalah azam fi halis sayr, yaitu tekad dalam perjalanan yang tidak boleh menurun, tidak boleh mengendor. Nah, jadi orang yang ingin memperbaiki diri, itu namanya orang-orang yang berjalan menuju Allah. Orang menyebutnya orang yang sedang hijrah. Kenapa hijrahnya itu kadang-kadang berubah, separuh jalan menjadi kehilangan arah dan tujuan, bahkan kembali kepada posisi awal, karena tekadnya hanya tekad yang pertama. Dia bergerak, dia berjalan, tetapi di tengah perjalanan azam tadi hilang.